Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat yang ke-9. Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudara, konteks dari Wahyu 7 ayat yang ke-9 kita bisa melihat bagaimana ini muncul setelah penglihatan tentang pemateraian umat Allah. Itu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan 8. Sehingga ayat 9 ini sebetulnya memperlihatkan hasil akhir dari karya penyelamatan Allah. Hasil akhir dari karya penyelamatan Allah. Apa itu? Memperlihatkan bagaimana Yohanes melihat kumpulan besar yang tak terhitung jumlahnya. Sudah menegaskan bahwa keselamatan Allah itu bukan untuk sekumpulan orang kecil. Maksudnya untuk sekelompok kecil orang saja. Tapi keselamatan yang Allah berikan melalui karya penebusannya itu melampaui batas etnis, budaya, dan bahasa. Dari segala bangsa, segala suku bangsa, berlawanan tentu dengan realitas di dunia ini yang terpecah oleh identitas dan kekuasaan. Tetapi keselamatan Allah menjangkau semua. Tidak ada yang bisa membatasi, termasuk suku, budaya, dan lain sebagainya. Saudara, dengan demikian kita bisa melihat Wahyu 7 ayat 9 ini menegaskan bahwa Allah setia menyelamatkan umatnya. Memang kalau sudah membaca penjelasan berikutnya itu, saudara, ada kemurnian yang diuji, pembenaran diuji ya. Kemudian nanti daun palem menggambarkan kemenangan ya, karena itu yang dibawakan daun palem. Tapi saya tidak mungkin jelaskan detail, waktu kita terbatas pagi ini. Tetapi yang jelas ketika kita melihat pasal 7 ayat 9 ini menegaskan Allah itu setia menyelamatkan umatnya dari segala bangsa. Dan pada akhirnya penderitaan orang percaya digantikan oleh persekutuan yang utuh, yang setara dan penuh kemuliaan di hadapan Allah. Saudara, renungan pagi ini saya memberikan tema gereja yang dikenal karena kasihnya. Gereja yang dikenal karena kasihnya. Saudara, bagaimana saudara selama ini mengenal sebuah gereja? Atau bagaimana orang lain mengenal gereja di mana saudara beribadah? Mungkin karena besarnya, bangunannya, uniknya. Oh, mungkin karena pendeta yang hebat. Mungkin karena tim ininya yang hebat. Masing-masing orang mengenal. Saudara, tapi hari ini kita rindu mengerti kehendak Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki supaya gerejanya itu dikenal karena kasihnya. Itu khotbah saya hari Minggu yang lalu dari Yohanes pasal 13. Ketika saya dan saudara hidup saling mengasihi, dunia tahu bahwa engkau adalah muridku. Kapan? Ketika murid-murid Kristus hidup saling mengasihi. Ini juga satu kerinduan Tuhan yang Tuhan nyatakan untuk gereja kita. Bahwa gereja harusnya dikenal karena kasihnya. Saudara, ketika kita membaca kitab Wahyu, secara khusus pasal 7 ayat 9 tadi, ini bukan hanya cerminan surga di masa depan. Tetapi ini sekaligus merupakan cermin panggilan gereja sekarang. Saudara, Allah
tidak sedang membentuk komunitas yang seragam, melainkan komunitas yang dipersatukan oleh kasih penebusan Kristus. Keberagaman tidak dihapuskan, tetapi dirangkul dan ditebus, termasuk keberagaman suku, etnis, budaya. Saudara, ketika kita berbicara betapa Allah merindukan bagaimana saya dan saudara dipersatukan oleh kasih dan penebusan, ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, keselamatan tidak berhenti pada pengalaman pribadi, sekalipun memang keselamatan harus dialami, bukan hanya dipahami sebagai teori. Karena keselamatan itu saudara harus alami, hidupi, tetapi tidak berhenti pada pengalaman pribadimu. Keselamatan harus bergerak menuju kekudusan. Dan kekudusan itu juga bukan kekudusan pribadi saja, tetapi kekudusan sosial. Artinya kasih yang diwujudkan dalam relasi. Kasih yang diwujudkan dalam relasi, komunitas, dan tindakan nyata. Saudara, gereja bukan hanya dipanggil untuk mengumpulkan orang percaya, tetapi gereja juga dipanggil untuk membentuk kehidupan yang memancarkan kasih Allah, sehingga dunia dapat melihat dan merasakannya. Saudara, kasih itulah yang membuat orang dari segala latar belakang berdiri bersama di hadapan tahta. Bukan kesamaan selera, bukan kesamaan status, juga bukan karena kesetaraan tingkat kerohanian, tetapi anugerah yang sama yang kita terima. Saudara, maka gereja yang dikenal karena kasihnya adalah gereja yang berani membuka ruang, sabar dalam proses, dan setia merangkul mereka yang berbeda. Di sanalah Injil menjadi hidup, bukan hanya terdengar. Saudara, ketika gereja hidup dalam kasih seperti ini, orang tidak hanya datang untuk beribadah, tetapi orang datang untuk menemukan rumah rohani. Saudara, apakah engkau merasakan pengalaman yang demikian di gereja saat ini kau beribadah? Jika engkau belum merasakan, memulailah dari dirimu. Ingatlah peran saya dan saudara di gereja, di mana Tuhan percayakan kita beribadah dan melayani. Tuhan memanggil gereja kita untuk menjadi dikenal karena kasih-Nya. Jadi bukan hanya orang datang untuk beribadah, tapi menemukan rumah rohani. Saudara, mari kita mulai dari diri kita. Kita menyambut semua orang tanpa pandang bulu. Kita menyambut semua orang, bukan menghakiminya, bukan menghukumnya, tapi kita merangkul semua orang. Saudara, kasih yang dihidupi menjadi jembatan yang membawa orang kepada Kristus. Lebih kuat daripada khotbah, lebih meyakinkan daripada program. Jadi kasih yang dihidupi itu berbicara, membawa orang kepada Kristus, lebih kuat daripada khotbah kita, dan lebih kuat dari program gereja kita. Saudara, mari ini menjadi satu pertanyaan bagi kita semua. Apakah kehadiran gerejaku, gereja kita, membuat orang merasa lebih dekat kepada Kristus karena kasih
yang mereka alami? Biarlah saudara dan saya menjawabnya. Di mana engkau bergereja? Apakah gereja yang di dalamnya engkau beribadah, menghadirkan, memperlihatkan kasih Kristus bagi sekitar? Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Dari biasa doa kita bersama di hadapan Tuhan. Biar dalam gereja kita, dalam kehidupan pribadi kita, kasih Kristus menjadi nyata, sehingga orang-orang melihat kasih itu dengan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Biarlah itu mengalir memenuhi gereja kita, mengalir memenuhi gerejaku. Tuhan, bentuklah kami menjadi gereja yang hidup dalam kasih-Mu. Singkirkanlah sikap eksklusif, sikap ego rohani, dan ketakutan akan perbedaan. Ajarlah kami mengasihi dengan kesabaran, kerendahan hati, dan keberanian. Biarlah melalui kasih yang nyata, banyak orang digerakkan untuk datang dan tinggal di dalam Kristus.